Setiap pagi, para pedagang figura di Jalan Sukalila Selatan, Kota Cirebon ini mulai membuka kiosnya. Seperti halnya kios milik Farhan Wijaya yang juga mencari nafkah dari berdagang figura di sini. Assalamualaikum. Farhan berangkat dari kontrakannya di Jalan Bandeng, Kota Cirebon menuju kiosnya. Sekilas memang tidak nampak perbedaan antara kios miliknya dengan kios lain. Ia juga menjalankan misi dakwah tentang keutamaan sholat duha dengan cara menggratiskan figura berukuran 10R untuk yang hafal surat Asy-Syamsi, Ad-Duha, dan doa setelah sholat duha. Awal mulanya sih pulang keluar pagi, pulang sore, dapat duit, kenyang, tidur, makan, tidur. Kok kayak ada yang kurang gitu tuh. Sedangkan di pengajian waktu itu ada kata-kata yang sangat mengusik hati. Apa peranmu untuk agamamu? Gitu. Selain makan, kenyang, tidur, sholat, pastinya bekal kan lebih dari itu harusnya nantinya untuk matinya. Supaya memotivasi orang-orang yang belum sadar lah. Mungkin yang udah sadar juga mungkin lupa dengan apa amalan yang bagus, yang sangat mudah dikerjakan. Gitu. Akhirnya ya saya cetuslah motivasi itu. Menurut keyakinan Farhan, ia tidak akan merugi hanya karena memberi. Hal itu pula yang diamini oleh Lutfia, sang istri. Alhamdulillah ya, semuanya ada gantinya. Ya, kalau orang kan belum tentu mengikhlaskan itu berapa sih itu 15.000 misalnya ya. Misalnya 15.000 berapa orang coba. Tapi saya enggak, alhamdulillah pasti semua ada gantinya. Dengan alasan tidak ingin menyinggung teman-temannya sesama pedagang, pria yang lebih dikenal dengan nama panggilan Joko ini sejak awal memang tidak memberikan pengumuman di kiosnya perihal program figura gratis. Jika ada pelanggan yang singgah dan sesuai kriteria, ia akan dengan senang hati menawarkan program figura gratisnya. Oh iya, sambil pilih-pilih, kebetulan ada yang gratis nih Mbak. Apa itu? Untuk yang hafal Asy-Syamsi, Iya. Ad-Duha sama salat duha ya? Iya Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Gak nyangka banget. Iya, baru tahu walaupun emang sering lewat sini, cuma baru tahu ada program kayak gini. Kalau pendapat saya sih bagus. Karena emang apalagi di zaman sekarang yang anak-anak tuh banyak yang walaupun muslim tapi ada yang belum bisa baca. Dengan adanya program ini mungkin bisa membangkitkan semangat anak supaya lebih bisa semangat lagi membaca dan menghafal Al-Quran. Sesungguhnya perjalanan hidup pria berusia 37 tahun ini adalah sebuah perjalanan yang penuh kelam. Awal mula masuk Cirebon sih 2006 dan mulai mengenal dunia yang kurang bagus dengan berjalan seiring pegang duit sendiri, penghasilan sendiri yang lumayan, akhirnya salah jalan. Akhirnya 2009 mengalami kebangkrutan total sampai ke titik terendah bangkrutnya. Akhirnya ya setahun kita nggak ada penghasilan. Cuman coba bertahan untuk di Cirebon. Banyak profesi yang dilakonin, jualan ikan, tukang ojek, sampai akhirnya di perjalanan yang nggak ada arah, iseng-iseng nongkrong di tempat kerjaan figura. Kebetulan teman ada yang di situ berprofesi figura di situ. Secara gak langsung teman tuh mengetahui tentang keadaan sayanya. Akhirnya sedikit bantu, dapatlah 10.000, 5.000, karena prihatin dengan sayanya. Alhamdulillah menginspirasi saya, memotivasi saya untuk bekerja seperti itu juga. Karena nggak ada pilihan lain buat saya waktu itu.
Di tengah kegalauan dalam menyambung hidup, ada rasa ketakutan akan kematian yang mulai mengusik hati Farhan. Alhamdulillah waktu itu saya bangkrut di Liga Logging. Jadi akhirnya saya sih lebih bisa mencari sesuatu apa yang saya salah di diri saya. Karena memang saya ini salah jalan, sangat salah jalan. Tahu. Terus di seiring berjalannya waktu nggak sadar kebetulan ada pengajian di Masjid At-Taqwa ini, kok ada rame-rame, ada apaan gitu kan. Alhamdulillah hidayah, mungkin inilah hidayah itu mungkin. Sejak itulah Farhan mulai mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ia bertekad untuk memperbaiki ibadahnya, termasuk rutin melaksanakan sholat duha yang menurutnya banyak memiliki keutamaan. Yang saya dengar dari majelis sih, sholat duha itu pahalanya sama dengan pahala haji utuh. Ya. Dan kebetulan itu sangat susah, sangat malas bagi orang-orang seperti saya dulu untuk melaksanain sih. Insya Allah motivasi saya sih, insya Allah bagi yang biasa ngerjain sholat duha 5 waktunya sih, wardu 5 waktunya tuh, insya Allah bagus. Pastinya dia orang baik. Pastinya lebih baik dari yang enggak gitu maksudnya. Kebiasaan Farhan yang rutin menjalankan sholat duha rupanya secara tidak langsung memotivasi istrinya untuk melakukan hal serupa. Saya malu kalau suami lagi sholat, terus saya itu jadi oh iya ya ini loh baik buat saya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa sayyidina wa karimina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Bagi Farhan, saling mengingatkan menuju kebaikan adalah bagian dari dakwah. Selain misi dakwah dengan hafalan surat dan doa, Farhan juga mengajak pembelinya untuk bersedekah. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian penjualan di kiosnya akan disumbangkan demi kepentingan dakwah. Keuntungan kan berupa duit. Ya pastinya sih harus kita sumbangin duitnya gitu tuh. Soalnya sih itu sih termasuk memaksa diri untuk mewajibkan sebetulnya untuk diri sendiri sih dan untuk orang lain. Barangkali orang lain tuh belanja diniatkan untuk ke situ kan dapat pahala juga. Kalau niatnya untuk kepentingan dakwah juga. Biar kitanya nggak dapat sendiri juga. Gitu. Apapun dimanapun kita ajakan baik itu dakwah. Mengingatkan orang tentang kebaikan. Oh ada pengajian di situ bagus, itu kan dakwah semua. Farhan bukannya tidak memiliki cita-cita di dunia. Ia bertekad ingin memiliki 1000 karyawan. Alasannya sederhana, karena ia ingin menjadi manusia yang berguna bagi manusia lain. Figura yang biasanya berfungsi membingkai lukisan, seolah ikut menjadi pengingat bagi Farhan akan kehidupan kelam dan menyesatkan. Hidup terasa tuh lebih terarah, lebih berarti, lebih nyaman, lebih plong. Ya inilah yang selama ini saya cari, hidup itu nyaman, nyaman positif. Masa kanak-kanak adalah masa paling bahagia. Keceriaan dan kebahagiaan akan selalu menjadi kenangan nan abadi. Tapi apa jadinya bila dunia anak-anak terlindas oleh kerasnya kehidupan? Inilah yang menjadi penyebab lahirnya mereka yang disebut sebagai anak jalanan.
Anak jalanan adalah mereka yang tidak mendapat tempat di tengah kehidupan masyarakat. Mereka kadang ditakuti, namun mereka juga terpinggirkan. Ya pikirannya mereka itu nakal, terus susah diatur. Dia agak takut aja sih kalau misal ketemu mereka di jalan gitu. Sebagian masyarakat terlanjur menganggap rendah anak jalanan. Namun berbeda dengan para relawan di kota Semarang, tidak hanya berlandaskan rasa iba dan peduli, namun juga rasa penasaran terhadap anak-anak yang bertarung dengan roda kehidupan. Hingga akhirnya menjelma menjadi panggilan hati yang berbuah kasih sayang. Rumpin Bangjo atau Rumah Pintar Abang Ijo yang dipimpin Vivi Mariati kini menjadi rumah kedua bagi anak jalanan di sekitar Pasar Johar, Semarang. Kalau di Rumpin saya kebetulan diberikan tanggung jawab untuk menjadi koordinator. Jadi saya menghandle atau memanage kegiatan anak-anak dan sirkulasi relawan. Jadi ketika kegiatan itu bisa berjalan, berarti ada relawan yang membantu. Untuk mewujudkan niat Vivi beserta kawan-kawannya memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun tekad seluas samudera akhirnya berhasil membuka jalan mereka. Kendalanya waktu itu di awal kita ketemu anak-anak itu satu, kita tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Jadi ketika itu orang tua banyak yang nolak karena ngapain sih Mbak anakku disuruh belajar, disuruh meluangkan waktu untuk main, toh mereka udah bisa nyari uang gitu kan. Diusir pernah, dikata-katain pernah sama orang tuanya ketika belum ada persetujuan itu gitu kan, ketika mereka belum belum tahu manfaatnya kegiatan yang kita berikan untuk mereka. Dan disitulah kita malah menemukan semangat untuk gimana ya caranya untuk tetap mendampingin mereka. Ketika kita bisa bikin mereka senyum, bisa bikin ketawa, atau antusiasnya mereka ketika kita datang, sambutannya mereka bikin kita merasa berarti aja buat mereka. Kita bermanfaat banget gitu buat mereka. Meski tertatih di awal langkah pada tahun 2010, Rumpin Bangjo selalu istiqomah. Hingga akhirnya Vivi dan kawan-kawan mulai diterima oleh para adik-adik ini. Kini Rumpin Bangjo bisa leluasa memberi kegiatan yang lebih beragam dan ceria. Kita lebih fokusnya ke pendidikan karakter sih. Jadi kalau pendidikan formal kan sedikit banyak sudah didapatkan dari sekolah gitu kan, karena kebetulan sekarang mereka mayoritas sudah sekolah. Jadi kita bawakan nilai-nilai karakter yang baik itu melalui permainan, terus kreativitas, terus interaksi secara langsung kayak gitu sih. Ibarat sebuah pepatah, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jerih payah para relawan Rumpin akhirnya membuahkan hasil. Satu persatu anggota binaan mereka telah mencapai kemandirian. Walau dalam tingkatan sederhana, namun jauh lebih bermakna. Ada namanya Iqbal. Jadi dia dulu itu dampingan kami usianya masih balita waktu itu. Dia suka diajakin ngamen, kemis gitu. Apalagi setiap hari Jumat itu kayaknya jadwal wajib buat mereka untuk minta-minta di depan masjid kayak gitu. Cuman saya sendiri lihat anak ini tuh mau belajar gitu.
Terus ketika dia drop out, kan dia waktu itu nggak sekolah. Dia pengen kejar paket. Ketika kita tanyain ngapain pengen kejar paket, ya aku pengen 2 ijazah toh Mbak gitu kan. Jadinya lah ijazahnya nggak apa, ya aku masih daftar kerja gitu kan. Walaupun cuman waktu itu bisanya dia kerjanya cleaning service, tapi buat kami mindset pemikiran seperti itu adalah lebih baik daripada mereka harus kerja di jalanan ngamen lagi kayak gitu. Sekarang sudah mulai terbantu ya, karena kakak-kakak di Rumpin itu sudah ngajarin gimana sih caranya kita bisa jadi orang lebih baik lagi tanpa harus itu nyusahin orang tua. Kayak contohnya kan kakak-kakak sini kan kayak ada kayak ekstra gitu, kayak biar dapat uang tuh gimana, kita diajarin gimana. Kan saya dulu belum ikut Rumpin Bangjo. Waktu saya tinggal di pasar 5 bulan, baru ada kakak-kakak Rumpin datang menyamperi saya untuk diajari anaknya belajar. Dan saya diajarin kerajinan tangan, kayak bros, membuat gandalan kunci, kayak gitu, kayak tempat tisu, dan lain-lainnya. Merubah pandangan masyarakat terhadap anak jalanan memang bukan perkara mudah. Namun membina mereka adalah tantangan yang sesungguhnya. Ketika kita berpikir untuk menyerah, kalau lihat mereka itu malu gitu, malu untuk menyerah. Jadi kayaknya itu hal yang paling aku lihat dari mereka. Kamu nggak patut untuk menyerah, karena anak-anak yang mendapatkan perlakuan seperti itu aja, yang punya latar belakang seperti itu aja, bisa survive sampai sekarang, sampai mereka tumbuh juga.